Hey, what's going on? Hey, got 2 cop cars pulling in. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul 13 Hours. 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi adalah film yang diambil dari kisah nyata menceritakan tentang keadaan negara Libya pada tahun 2012 yang cukup mencekam. Ya udah, tanpa menjelaskan terlalu panjang di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Tahun 2012, Amerika Serikat memiliki 294 pos diplomatik di seluruh dunia. 12 diantaranya berada di tempat yang sangat berbahaya, termasuk di Tripoli dan Benghazi yang berada di Libya. Bulan Oktober tahun 2011, pasukan Amerika, Prancis, dan Inggris menyerang Libya lewat udara. Di saat serangan udara berlanjut, rakyat Libya menurunkan paksa Muammar Gaddafi dengan kekerasan setelah 42 tahun memerintah dengan kejam. Semua kedutaan asing ditutup kecuali pos diplomatik Amerika dan markas rahasia CIA. Markasnya CIA ini dilindungi oleh 6 agen mantan elit militer dan nama sandinya adalah GRS atau Global Response Team. Dan inilah film 13 Hours. Sebuah pesawat sipil baru saja mendarat di Bandara Benghazi. Salah seorang penumpangnya yaitu Jack Silva, mantan elit militer yang akan bertugas melindungi markas CIA. Rekannya yang sudah lebih dulu bertugas datang menjemputnya dan dia bernama Ron. Saat dalam perjalanan, mereka terjebak dalam pertikaian saudara, hingga pimpinannya dan kelompok bersenjatanya menodong mereka. Ron kemudian menghubungi markas dan meminta bantuan tim reaksi cepat, namun ternyata bos mereka tidak menyetujuinya. Salam. Libyan visa. Kemudian, Ron membuat drama seakan drone di udara sedang mengawasi mereka dan melihat wajahnya. Give the order to let us through. I want to come. Hingga akhirnya mereka berdua dilepaskan dan kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di markas CIA, Ron komplain kepada Safe karena dia tidak mengirim bantuan sesuai permintaannya. Tugas CIA di sini adalah mengawasi senjata pemusnah massal yang bisa berakibat buruk untuk negara ini atau negara lain. Dan tugas Ron dan anak buahnya melindungi anggota CIA. Your hired help. Act the part. Mereka berenam kemudian berkumpul di markas. Ada Oz, Chris, Tig, dan Boone. Mereka adalah penembak jitu. Di lokasi ini, Tig memberitahu 4 gedung yang disebut A, B, C, dan D. Misi mereka selanjutnya adalah menemani seorang agen wanita yang bernama Sona yang hendak menyamar dengan Jack dan rekannya untuk mencari informasi tentang keberadaan uranium di negara itu. Di mobilnya, Ron melihat gerakan dari para pemberontak yang bisa membahayakan Sona. Dia memperingatkan semua anggota tim untuk membatalkan misi ini dan kembali ke markas. Lokasi pasar ini ternyata digunakan juga untuk melakukan transaksi senjata secara bebas. Move on the Syrian market. We gotta go. Tim kemudian segera pergi dari lokasi ini. Go. Get in. Don't you ever handle me like that again. Picked up a tail. See the green van? That's your tail. Sebuah mobil langsung mengejar mereka. Got him right behind. Hingga mobil itu menabrak sebuah alat berat. Watch out!
5 minggu kemudian, di markas GRS, tim mendapat panggilan video dari rekan mereka yang bernama Glenn yang sedang berada di Tripoli. Duta besar Amerika yang bernama Chris datang dari Tripoli menuju Benghazi dan bersikeras tinggal di komplek yang menjadi pos diplomatik Amerika, yang tingkat keamanannya sangat rendah yang hanya dilindungi oleh 2 orang, dan tim GRS diminta untuk melindunginya. Minggu 9 September 2012, pos diplomatik Amerika. Tim GRS sampai di lokasi ini dan disambut 2 orang yang akan bergabung dengan mereka untuk melindungi duta besar. Di keesokan harinya, hari Senin tanggal 10 September, tim GRS dibantu penerjemah bernama Amal menunggu kelompok bersenjata di negara ini untuk membeli senjata dari mereka. Let's rock. Sebuah roket jenis SA-7 Rusia terlihat di dalam peti itu. Tim selanjutnya akan mengawasi truk dan mengintai mereka untuk menemukan lokasi penyimpanannya dan akan meratakannya dengan tanah menggunakan Hellfire. Duta besar Chris akhirnya sampai di markas CIA. Setelah berkunjung, dia akan bertemu wali kota Benghazi dan tim akan melindunginya. Profile event. We're here to back up state, so just stay in the background. Setelah misi itu, tim GRS kembali ke markas. Hari Selasa 11 September, di luar markas, pasukan 17 Feb yang disewa oleh CIA bertugas menjaga bagian luar gedung ini. Di dalam, anggota GRS terlihat sedang santuy dengan kegiatan mereka masing-masing. Namun, beberapa pemberontak sedang mengintai lokasi tempat dubes menginap. Tak lama, kelompok bersenjata dengan jumlah besar datang menyerang. Polisi lokal yang menjaga lokasi ini langsung kabur. Dubes langsung menuju lokasi aman, sedangkan anggota yang bertugas menjaganya langsung melakukan persiapan untuk menerima serangan mereka. Tim GRS yang berada di markas dihubungi untuk dimintai pertolongan. Mereka pun bergegas mempersiapkan diri. Namun masalah muncul. Listen up. Chief CIA rupanya tidak mengizinkan mereka pergi menuju lokasi penyerangan itu. Padahal sangat jelas mereka dibutuhkan untuk menyelamatkan duta besar. Oz yang sedang bersama Sona kembali dipanggil tim untuk pulang membantu mereka. Pusat Komando Afrika Amerika yang berada di Jerman pun memerintahkan semua personil untuk bersiaga termasuk pesawat F-16. Have F-16s ready on my command and I want sitrep on all assets in 5 minutes. Sementara itu, para pemberontak sudah masuk mendekati lokasi persembunyian Dubes, dan tim GRS masih belum mendapat lampu hijau dari si head chef. Dubes dan pengawalnya sulit bernafas akibat asap tebal yang masuk. Don't do it. Oh, God. Shit. I can't breathe. There's too much smoke. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Tim GRS jam 10 malam meluncur ke lokasi Dubes. Maul, get in the fucking car now. Go. Now. Go. Maul, none of you are. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok 17 Feb yang dibayar pihak Amerika. Namun tiba-tiba dari arah lain datang serangan mengarah kepada mereka. Tim akhirnya berjalan kaki menuju lokasi serangan dibantu oleh tim 17 Feb. Perjalanan mereka tidak mudah. Serangan datang silih berganti mengarah kepada mereka. Dan mereka dibuat kebingungan setiap pria di lokasi ini membawa senjata. Dan tim kesulitan untuk membedakan mana kawan mana lawan. RPG. Incoming! Left, by the trees!
Move. Go, go, hustle! Making our way to the front gate. Feb 17th is rolling with us. Sesampainya di lokasi, Ron dan rekannya kesulitan untuk menemukan Dubes karena api yang terlalu besar. Chris! 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 Chris Steven! Sementara itu, mereka juga mendapat informasi kalau para penyerang kembali berkumpul dengan kekuatan yang lebih besar. Belum sempat meninggalkan lokasi, sebuah RPG meluncur diikuti serangan lainnya. Hey, Tonto, what's going on, man? We gotta move. Ron memerintahkan 3 rekannya yang sebelumnya menjaga Dubes untuk pergi lebih dulu menuju markas CIA. Dalam perjalanan, mereka dicegat kelompok penyerang. Untungnya, mobil yang mereka gunakan adalah anti peluru. Kita saksikan aksi mereka, guys. Shit. Where is this? Target vehicle was stopped. Tango's converging from all sides. Out of the way! I need to... Go! Go! Sementara itu, tim GRS yang sudah keluar dari lokasi dibuntuti oleh 2 mobil. Karena hal itu, Shep langsung memerintahkan seluruh anggota CIA untuk melakukan pemusnahan dokumen rahasia. Mobil pertama akhirnya berhasil tiba di markas CIA meskipun mobil mereka masih dalam keadaan terbakar. Dan akhirnya tim GRS pun sampai di markas mereka. Situasi bisa dipastikan akan semakin membahayakan karena kelompok penyerang itu cepat atau lambat akan menyerang lokasi ini. Ron sekarang tidak mendengar lagi perintah dari Chef karena situasi sekarang dialah yang harus menerima perintah darinya. Tepat jam 12 malam di Tripoli yang berjarak 640 km, pasukan Amerika yang berjumlah 6 orang akan berangkat menggunakan pesawat jet untuk membantu tim GRS. There's a bird! Let's move! Ron membagi timnya untuk berada di atap 4 gedung yang berbeda. Go. Hit it. Let's go, let's go, let's go! Hey! What's going on? We got a neighbor at the gate complaining about our lights. Pasukan Libya yang menjaga gedung ini pun kabur. Bahkan beberapa mobil polisi negara ini tidak bisa berbuat apa-apa. That's strange. That cop slowed down and sped back up. Mereka seakan takut dengan para penyerang. Lokasi mereka mulai didatangi kelompok bersenjata dari berbagai arah. Dan tiba-tiba, Guys, they are coming in. Oh yeah, they're coming in now. AFRICOM, ISR is approaching target coordinates from deployed stroke tracker. mereka pun berhasil memukul mundur kelompok itu. That's a mistake. Sejenak tim bisa menarik nafas. Hampir jam 2 malam, pasukan yang berangkat dari Tripoli sudah mendarat di Benghazi. Namun, mereka mengalami masalah kendaraan darat untuk menuju markas CIA. Pasukan Libya yang berada di sana menolak membantu pihak Amerika. Tim pun kembali kedatangan tamu tak diundang. Kali ini mereka datang dengan kekuatan penuh. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Grab the shield, grab the shield. Just put that out over the radio about 2 minutes ago. Tell the ISR guys they're pretty much worthless.
asshole! Stop shooting at that! 17 fab my ass. Tim bahkan berhasil menembak bis yang membawa senjata super berat. Sementara itu, Sona meminta bantuan pesawat tempur karena keselamatan mereka semua sudah terancam. Setelah ledakan bis itu, tim kembali dapat beristirahat sejenak. Mereka pun mendapat informasi bahwa pasukan yang berada di Bandara Benghazi sedang dalam perjalanan. Namun naas, dubes Amerika yaitu Chris ditemukan tewas karena menghirup asap kebakaran. Pasukan yang dipimpin Tanto telah tiba diiringi mobil untuk membawa anggota CIA menuju Bandara Benghazi. Namun tak lama, kendaraan Libya itu kembali kabur karena ancaman dari penyerang. Sebuah mortir kembali mendarat di lokasi ini. Di sini, Ron ditemukan telah tewas, sedangkan Oz terluka parah bahkan tangannya terputus. Glenn. Take care of his family. Ron's not with us anymore. Tak lama kemudian, Jack melihat konvoi kendaraan tempur berjumlah 40 sampai dengan 50 mobil yang datang menuju mereka. Jack sudah pasrah, namun untungnya mereka adalah kawan yang datang untuk membantu mereka. Guys, I think they're with us. Tim dan seluruh personil anggota CIA dibawa menuju lokasi aman di Bandara Benghazi untuk selanjutnya terbang kembali ke Amerika. Jam 8 pagi, karena kapasitas jet tempur itu terbatas, tim GRS masih bertahan, sedangkan anggota CIA sudah terbang lebih dulu. I'm proud to know Americans like you. Jam 10, jenazah dubes dan yang lainnya tiba. Dengan pesawat Libya, tim GRS yang tersisa kembali pulang. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari 13 Hours ini? Dari perspektif saya, nilai yang bisa dipetik dari film ini adalah kepentingan nasional merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk diprioritaskan, terlepas dari apapun yang terjadi dan regulasi yang mengaturnya. Dalam hal ini, kepentingan Amerika untuk menjaga keamanan dari warga negaranya yang berada di dalam dan luar negeri dari berbagai ancaman. Operasi yang dilakukan oleh Amerika di film ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Amerika dalam melindungi warga negaranya melalui suatu operasi khusus di Libya, yang pada hal ini sedikit berbeda dengan seperti apa yang pernah dilakukan di Iran tahun 1979. Dengan kepemimpinan, strategi operasional dan taktis yang baik, serta dukungan memadai, dapat mensukseskan operasi meskipun terkadang dukungan dari pusat komando tersebut tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Terlepas dari semua kekurangan di film ini, kita kembali lagi ke slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.